Guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang jawaban dari kuis pertemuan 3 tentang objek pajak ya guys, yang gue sampaikan di kelas 445 dan 438 di Politeknik Wanagerestan. Oke, kita masuk pembahasannya. Pak Joni menjual saham yang dimiliki di PT Unilever Indonesia yang masuk bursa, ya, senilai 200 juta, yang harga beli sahamnya 150 juta. Maka penghasilan yang menjadi objek pajak adalah, nah, karena penghasilan yang atas penjualan saham masuk bursa itu dikenakan PPh final, ya, maka yang dikenakan adalah yang bukan yang labanya ya, tapi 200 jutanya ini guys, ya, brutonya. Nanti dikalikan dengan 0,1%, dan itu bersifat final. Berarti jawabannya adalah A. Pak Sultan menjual saham yang dimiliki di PT Maju Mundur, tidak masuk bursa. Nah, ini tidak masuk bursa ya, senilai 300 juta, harga belinya 180. Maka penghasilan yang menjadi objek pajak adalah senilai, nah, yang menjadi objek pajak itu labanya kalau dia tidak masuk bursa. Ini tidak masuk bursa ya, berarti ini masuk ke laba penjualan aset, ya kan, penjualan harta. Nah, berapa? Yaitu 120 juta, dan dia sifatnya adalah 120. Coba ini gue cek lagi di soalnya. Oke, ini kayaknya kesalahannya di sini aja ya. Di soalnya udah benar 120 juta guys. Jadi coba cek lagi. Ya, di soalnya udah benar 120 juta ya. Jadi jawabannya 120 juta non final. Ya, 120 juta non final. Ini gue salah nulis di sini aja, di apa, di wordnya. Pak Joni adalah pegawai PT Layar Mengembang, perusahaan pelayanan dalam negeri yang peroleh ini perusahaan pelayanan dalam negeri ini dikenakan norma penghitungan khusus ya, PPh pasal 15. Yang artinya apa? Artinya penghasilan yang diberikan kepada pegawainya dalam bentuk natura itu juga dikenakan, itu juga menjadi objek pajak. Sehingga di sini objek pajaknya apa ya? Semuanya, yaitu gaji 40 juta, tunjangan jabatan 20 juta, 60 juta ya, 40 juta tambah 20 juta tambah 5 juta tambah THR 8 juta tambah makan siang di kantor senilai 3 juta. Itu juga masuk ya, karena natura juga bisa. Kemudian uang pulsa senilai 3 juta. Ini totalnya adalah 40, 20, 65, 73, 76, 79. Oh ya, ditambah dengan perusahaan juga membayar asuransi pegawai. Nah, ada asuransi 2 juta. Berarti totalnya adalah 81 juta. Ini brutonya nih. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Jangan lupa biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto. Berarti 4.050.000 nih. 4.050 gitu ya. 81 juta. Ini 4.050.000. Kemudian dikurangi dengan biaya pensiun senilai 1 juta. Ya, yang dibayar sendiri ya. Bukan 1 juta, sorry. Oh iya, benar, 1 juta ini ya. Iuran pensiun 1 juta. Berarti 81 dikurangi 1, 80 dikurangi 4.050, 75, 950.000. Jawabannya adalah A. Di bawah ini yang termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final bagi orang pribadi adalah hadiah perlombaan. Tidak ya, ini. Tidak ya, ini non final, karena yang final tuh hadiah undian. Pembagian laba dari perseroan terbatas, ini dividen ya, karena pembagian laba PT itu ya berarti dividen, ya kan? Ini salah. Ini dividen ya. Dividen itu sebenarnya dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Mau nama pembagian laba, namanya dividen. Intinya adalah pembagian laba dari perseroan terbatas diberikan dalam bentuk dividen, pembagian laba atau apapun namanya, itu dia final bagi orang pribadi. Kemudian C, bunga pinjaman. Oh iya, bener ya, karena final ya, final bener ya. Dividen ini final guys, final. Bunga pinjaman dia non final ya.
Jawabannya adalah B berarti ya. Sorry, B. Karena dia dikenakan PPh final. Oke, kemudian di bawah ini termasuk penghasilan yang bukan objek pajak bagi orang pribadi, bukan objek pajak. Kita lihat di sini. Pembagian laba dari CV kepada pemegang sahamnya. Salah ya, karena CV yang persekutuan, firma, CV, perkumpulan, ketika dia modalnya itu dibagi atas saham-saham, nah dia tidak menjadi bukan objek pajak lagi atas pembagian labanya. Coba nanti dicek lagi di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Jadi dia hanya jika dia itu menjadi bukan objek pajak kalau sahamnya modalnya itu tidak dibagi atas saham-saham. Nah, karena di sini ada kata-kata pemegang saham, berarti otomatis ini dia dikenakan. Ya, dia adalah objek pajak seperti itu. Ya. Kemudian pemberian rumah gratis dari kantor tempat ia bekerja. Perusahaan perikanan. Nah, ini Natura nih kan. Natura. Ya. Natura itu coba. Ya, ini Natura guys. Kalau Natura berarti dia dikenakan dia bukan objek pajak ya. Yang sih rumah gratis dari kantor tempat ya, Natura bukan objek pajak. Maksudnya dari satu bekerja ini final. Jadi jawabannya adalah B ya. Pemberian rumah gratis bagi dari kantor tempat ia bekerja. Oke, kemudian nomor 6 ya. Nomor 6. Pak Subhan merupakan aktuaris profesional yang memiliki kantor di rumahnya dan pada tahun 2018 ia memiliki omset 2 miliar dan tahun 2019 memiliki omset 3 miliar. Maka pada tahun 2019 Pak Subhan wajib melakukan pembukuan? Tidak ya, tidak wajib ya, karena ini masih kurang dari 4,8 miliar. Wajib melakukan pencatatan karena ia memiliki omset tidak lebih dari 4,8 miliar. Tidak wajib ya. Kalau dikatakan wajib itu berarti harus, tapi ini kan nggak harus ya. Dia bisa melakukan pencatatan, bisa juga melakukan pembukuan, tapi tidak wajib melakukan pencatatan. Dapat menggunakan tarif 0,5% sebagaimana terdapat dalam PP 23. Ini juga nggak bisa guys. Kenapa? Karena ini aktuaris itu kan masuk dari Pakpanda ya, tenaga ahli pekerjaan bebas, sehingga dia tidak bisa pakai PP 23. Jadi jawabannya adalah salah semua. Pak Tono membuka jasa reparasi AC di rumahnya. Jasa reparasi AC di rumahnya. Ia memiliki omset pada tahun 2019 senilai 1 miliar. Tahun 2019 senilai 1,5 miliar. Ia tidak melakukan pembukuan, maka Pak Tono tahun 2019 menggunakan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk menghitung penghasilan netto. Ini nggak mungkin bisa karena dia tidak melakukan pembukuan. Wajib menggunakan NPPN dikali dengan penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan netto. Tidak wajib. Ya, dia bisa pakai PP 23. Dapat menggunakan tarif. Nah, ini benar ya. Dapat menggunakan tarif ya. Jadi dia kalau misalnya pakai PP 23 bisa. Karena apa? Karena dia adalah usaha nih, bukan pekerjaan bebas ya. Jadi jumlah C. Di bawah ini yang benar adalah satu penghasilan dengan final digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam SPP tahunan. Ini salah. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan non objek pajak tidak bisa dibiayakan. Betul. Kredit pajak yang berkaitan dengan penghasilan dengan biaya final tidak dapat dikaitkan di SPP tahunan. Betul. Jadi jawabannya adalah 2, 3. Pak Soekarno sebelum meninggal menghibahkan harta yang ia miliki kepada cucu. Cucu itu kan berarti kan Soekarno, anak, cucu. Nah, Pak, hibah yang menjadi non objek pajak itu hanya yang 1 derajat guys ya, dari Soekarno ke anak. Nah, itu non objek pajak. Tapi kalau Soekarno ke cucu, dia adalah objek PPh non final. Kemudian Pak Roma, subjek pajak dalam negeri menerima dividen dari saham yang ia miliki di Bursa Dow Jones Amerika Serikat senilai 500 juta. Ya, 500 juta. Maka dividen tersebut termasuk. Nah, dividen itu memang kalau diterima oleh orang pribadi final, tapi itu adalah dividen dalam negeri guys. Kalau dividen dari luar negeri itu adalah dikenakan PPh non final karena dia berasal dari luar negeri ya. Semua yang dari luar negeri itu kenanya PPh non final ya guys. Tidak ada yang dikenakan PPh
Nah, seperti itu. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.